Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah berada pada hari ke-19 bulan Ramadan 1442. Makanya saya Nur Bahri Nur akan mengantar para saimun rahimakumullah untuk kita sama-sama berbuka puasa yang didahului dengan tausiah kultum yang berjudul ciri-ciri golongan yang benar dan selamat. Para saimin yang sama berbahagia. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, manusia secara garis besarnya itu dibagi atas 3 golongan. Yang pertama adalah orang beriman, yang kedua kafir, dan yang ketiga munafik. Namun bila diperhatikan dengan saksama, sebenarnya hanya 2 golongan saja, yaitu golongan yang baik, yang beriman, dan golongan yang tidak baik atau orang kafir. Nah, para saimun, golongan atau kelompok yang hak atau yang benar itulah para rasul, para nabi, syuhada, para sahabat, serta pengikut-pengikut nabi. Dan inilah yang disebut dengan golongan Hizbullah atau golongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang batil yang selalu berselisih itu adalah orang-orang kafir, munafik, kelompok yang sesat yang selalu memusuhi rasul dan para nabi. Kemudian tagut atau hizbus syaitan. Ini dinukil dari Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Adapun ciri orang yang selamat adalah senantiasa yang pertama manhaj, berpegang teguh dengan manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kehidupan dunia. Rasulullah bersabda, "Inni qad taraktu fikum syai'an lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati." Sesungguhnya aku meninggalkan kepada kamu sesuatu, jika kamu berpegang teguh padanya maka kamu tidak akan sesat. Itulah kitab Allah dan sunnahku. Yang kedua, mereka yang selalu kembali kepada firman Allah dan sabda Rasulullah tatkala terjadi perselisihan di antara mereka. Sebagaimana An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, golongan yang tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dinukil dari surah Al-Hujurat ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang keempat, golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Mereka mengesahkan Allah baik dalam ibadah, baik dalam doa, dan memohon pertolongan Allah baik di masa sulit maupun yang masa lapang.
Ini sesuai dengan surat An-Nahl surah ke-16 ayat 36. Sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Yang kelima, senang menghidup-hidupkan sunnah rasul, sunnah dalam ibadah, sunnah dalam perilaku, dan sunnah rasul pada segenap hidupnya. Namun golongan ini sangat minoritas. Oleh karena itu mereka asing di tengah kaumnya. Seperti hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Islam pada permulaannya asing dan akan kembali asing seperti pada mulanya. Dan keuntungan besarlah pada orang-orang asing, yaitu orang-orang saleh di antara orang-orang banyak yang berperangai buruk. Yang keenam, yang tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasul. Adapun manusia selain Nabi, maka betapapun tinggi derajatnya, terkadang dia melakukan kesalahan. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Yang ketujuh, mereka selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itu tidak tinggal diam, mereka tetap bergerak, aktif berdakwah, mengajak ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran, fal yughayyiru biyadihi, wa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbi." Jika kamu melihat sebuah kemungkaran, robalah dengan kemampuan dan kekuatan. Dan jika kamu tak mampu, robalah dengan hatimu dalam doa. Tetapi kalau kamu tidak, robalah dengan lisanmu. Dan kalau kamu tak mampu, robalah dengan doamu. Namun doa itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Tirmizi yang berbunyi, la ta'ati li mahluki fi mas'atil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dengan maksiat kepada yang khalik. Ini adalah yang kedelapan. Jika peraturan yang dibuat manusia bertentangan dengan ajaran Islam, mereka menolak dan mengingkarinya. Mereka mentaati pemerintah yang sah selama pemerintah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti An-Nisa ayat 59 yang telah kami bacakan tadi. Kemudian yang terakhir adalah mereka banyak dimusuhi, difitnah atau dilecehkan dengan sebutan yang macam-macam. Yang berjenggot karena disebut gelarlah teroris, radikal, ekstrim, kolot, kaku, dan sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah yang ke-83, surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 36. Nah, Syaimin dan Syaimat rahimakumullah, demikianlah 10 ciri golongan yang benar dan selamat. Semoga dengan puasa Ramadan kita dapat meningkatkan kualitas iman dengan ibadah kita agar termasuk golongan orang-orang yang benar dan selamat. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nur Bahri Nur bersama keluarga mengucapkan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.